Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu kembali bersama kami IKADI Kabupaten Pelalawan, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Pelalawan Riau. Kali ini kami akan menampilkan satu topik yang cukup hangat, yaitu mengenai perbankan syariah. Bagaimana ideologi dan realitanya di tengah masyarakat, dan bagaimana harapan masyarakat kepada perbankan yang memberi label nama syariah di situ. Bersama kita hadir akan membahas ini dua narasumber. Yang pertama adalah Ustadz Ulum, praktisi perbankan syariah, dan yang kedua adalah Ustadz Gufron At-Tamami, MA. Keduanya mereka setelah hadir bersama kita untuk memberikan pandangan mereka. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mulai dengan bertanya kepada salah seorang narasumber, yakni Ustadz Ulum. Apa pandangannya tentang perbedaan prinsip antara bank syariah dengan bank konvensional? Di mana sebenarnya akar perbedaannya? Nah, kepada Ustadz Ulum kami persilakan. Terima kasih Pak Dokter atas waktu yang diberikan. Ya memang untuk di Indonesia memang kita terdapat bank konvensional dan bank syariah. Pertama kali itu bank muamalat ya, tahun 1991-92 berdiri bank syariah pertama, bank muamalat, terus berkembang dan 99 mulai muncul lagi bank syariah mandiri dan dilanjutkan dengan BNI Syariah, dengan BRI Syariah, dan lain terus berkembang, dan sehingga industri perbankan syariah semakin membesar. Dan alhamdulillah per 1 Februari 2021 bank syariah besar di Indonesia digabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Otomatis kami di sini telah bergabung dan menjadi Bank Syariah Indonesia. Kalau di masyarakat memang beda-beda, namanya bisnisnya sama, layanannya sama, produknya sama, kok ada nama embel-embel syariah dan konvensional. Banyak sih bedanya sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam konsep semua dalam menjalankan bisnisnya. Perbedaan mendasar adalah prinsip operasionalnya. Bank syariah berprinsip kepada Al-Quran dan Sunnah dan terus harus mengikuti Dewan Syariah Nasional MUI. Prinsipnya yang pertama itu jelas dalam setiap operasionalnya, harus berdasarkan Quran, Sunnah dan Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi selalu di bawah pengawasan MUI. Di samping diawasi oleh lembaga perbankan, dia diawasi juga oleh MUI. Walaupun kita berada di bawah otoritas OJK dan Bank Indonesia, kita memiliki Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI. Semua produk harus melewati dasar tersebut. Bank konvensional bank konvensional itu bergerak di industrinya berdasarkan hukum positif dari negara saja. Tidak ada prinsip terkait dengan prinsip syariah tersebut. Sama-sama mengejar keuntungan, tapi ada rambu-rambu di bank syariah. Kalau usaha yang akan dijalankan tidak terkait dengan prinsip syariah, melanggar prinsip syariah, itu tidak dibolehkan. Otomatis bisnis di syariah tidak bisa diberikan pembayaran bagaimana nasabah yang menjalankan prinsip-prinsip, misalnya ada perjudian di situ, ada penjualan minuman keras, hal-hal yang diharamkan, tidak akan bisa bank syariah untuk memberikan layanan produknya. Itu yang utama. Kalau yang lainnya mungkin yang kedua mungkin ya, ke perbedaan tersebut, orang sering masyarakat bilang, oh ya bank syariah itu istilahnya bagi hasil. Terus kalau di bank konvensional itu bunga.
Otomatis memang macam-macam intinya di masyarakat kita. Yang jelas dalam karena prinsip operasional seperti itu, cara memperoleh, cara menghitung keuntungan yang akan dibagi itu akan berbeda. Ini hal dalam kaitan nasabah meletakkan tabungan atau rekening yang berbentuk tabungan, deposito atau yang lainnya, giro, ke dalam bank untuk mengelolanya. Berarti secara prinsipnya bank itu sendiri nanti akan menginvestkan uangnya masyarakat itu untuk hal-hal yang sifatnya diridhoi oleh Allah SWT sesuai dengan hukum Islam. Ya, baiklah. Kemudian kita barangkali minta pandangan dari Ustadz Gufron. Ustadz Gufron, ini kan ada bank konvensional itu dikatakan ada bunga, ya kan? Nah, di dalam Islam sendiri bagaimana sebenarnya keharaman daripada bunga ini, uang yang berbunga? Apakah mutlak haram atau ada barangkali kadar-kadar tertentu, ada fleksibilitas di sana? Silakan Ustaz Gufron barangkali bisa memberikan. Terima kasih. Berkaitan tentang riba dengan bunga bank itu memang berbeda gitu. Riba itu tambahan yang diakibatkan karena bisa jadi pinjam uang misalkan 100.000 kemudian dikembalikan menjadi 125.000 misalkan. Nah, itu jelas riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba gitu. Allah jelas-jelas menghalalkan bentuk jual beli kemudian mengharamkan riba. Jadi riba itu hukum dasarnya memang sudah mutlak haram. Adapun tentang bunga bank itu ada beberapa ulama bahwa mengatakan seperti misalkan Yusuf Qaradawi Al-Ghazali itu mengatakan bunga bank itu sebagai riba gitu. Jadi beda. Kalau riba itu pasti haram, tapi kalau bunga bank itu masih kontroversi. Artinya dia harus dilihat. Saya dengarkan istilah yang seperti yang sudah tren hari ini, misalkan mudharabah, kemudian murabahah. Itu di situ kan akadnya kerjasama gitu. Akadnya kerjasama, kemudian dari kerjasama itu nanti bisa dijelaskan lebih lanjut lah bentuknya seperti apa. Kerjasama, kemudian keuntungan dibagi bersama gitu. Dalam fikih ataupun dalam agama hal yang seperti itu diperbolehkan ya. Kita kalau dalam kami dulu fikih klasik itu ada istilah muzara'ah kemudian mukhabarah ya. Misalkan kita punya tanah kemudian kita meminta kepada seorang yang ahli di bidang pertanian untuk menggarapnya, kemudian uang dari pengelolaan tanaman itu dari yang punya modal, maka ketika dia berhasil ya itu kita bagi, itu boleh ya, boleh. Jadi kalau dikembalikan lagi bunga bank ya, kalau yang pertama tadi Yusuf Qaradawi dengan Al-Ghazali itu mengatakan seluruh bunga bank yang terkait dengan bank itu ya, baik konvensional dan bahkan yang syariah itu dikatakan sebagai riba gitu. Tapi ada juga ulama yang membolehkan seperti Syekh Ali Jum'ah, kemudian Muhammad Abdu, kemudian Mahmud Syautut, itu juga membolehkan karena ada akad-akad tertentu yang disepakati bersama seperti tadi mudharabah ya. Mudharabah akad bagi hasil. Satu lagi Ustadz Ulum yang ingin saya tanyakan itu tadi katanya kan konsepnya itu berbagi hasil, artinya seberapa keuntungan itulah yang mungkin akan dibagikan hasilnya. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana kalau seandainya rugi, ada kerugian daripada pelaksana atau peminjaman orang itu kemudian dilakukan entah itu niaga entah itu apa, tapi kemudian mengalami kerugian. Apakah kerugian ini ditanggung oleh kedua belah pihak sama-sama merugi, ataukah yang si peminjam saja yang rugi, sedangkan banknya tetap saja tidak rugi? Gimana Ustaz? Fungsi bank sama ya, bank syariah dan konvensional sama fungsinya.
adalah mengelola dana masyarakat, terus menjalankan bisnisnya dengan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit terhadap masyarakat. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi di dalam produknya bank syariah ada yang namanya tabungan, bentuknya bisa jadi tabungan, giro, deposito yang lainnya, dan ada yang namanya di bagian pembiayaan atau kredit atau pembiayaan yang berbasis syariah, murabah atau yang sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ketika nasabah datang mengajukan untuk meletakkan dananya atau menyimpan, mereka akan ditawarkan dan dibacakan akadnya dalam bentuk mudharabah mutlaqah bahwa ini dananya akan digunakan nantinya untuk bisnis yang halal. Otomatis ada porsi nisbah yang akan dibagikan 30, 70 atau 15, 85%. Kalau kita lihat dalam praktek di perbankan syariah. Dan ketika itu akan dijalankan bisnisnya oleh bank syariah. Dan di pembiayaan seperti itu juga. Ketika nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan untuk berserikat atau bermusyarakah atau bermudharabah untuk menjalankan usahanya, di situ ada juga porsi untuk pembagian bagi hasilnya dari usaha yang dijalankan. Bisa jadi nasabahnya adalah sebagai menjalankan usaha yang pemilik ahli dalam bidang itu, atau ada sama proyek yang kita kerjakan. Dan apabila ada kerugian, ya kerugian yang jelas pasti akan ditanggung bersama, otomatis sebagai dengan porsi modal yang telah disetorkan. Misalnya nasabahnya memiliki modal 500 juta dan bank menambahkan di angka 1 miliar, nanti ada 2 porsi modal yang bergabung, otomatis dalam menjalankan usahanya itu diharapkan di awal memang kita coba sama-sama mencari keuntungan. Kan tidak bisa di usahanya ini kan istilahnya nama usaha kan ada kemungkinan ada keuntungan, ada kerugian yang lainnya. Dan seperti itu, kalau ada kerugian itu akan dibagi berdasarkan porsi dengan modal yang telah diserahkan ke kerjasama antara kedua belah pihak. Gitu Pak Dokter. Oh ya. Baik, jadi mulai kelihatan ada titik terang pembedaan antara yang cara konvensional dengan cara syariah ini. Atau bagaimana? Prakteknya di bank kita bagaimana, Ustaz Dulung? Apakah lebih banyak itu meminjamkan uang kepada orang, ataukah memang membantu menyelenggarakan atau membelikan barang atau membangunkan semua itu? Di prakteknya perbankan syariah, terutama Bank Syariah Indonesia, ya, memang kita tidak ada yang mengenal kata kalau nasabah datang itu meminjam, karena yang namanya meminjam otomatis harus dikembalikan sesuai pinjamannya. Tapi memang di kita kalau datang nasabah, kita akan menanyakan objeknya dulu, untuk apa tujuannya dulu. Kalau misalnya nasabah datang itu untuk membeli rumah, otomatis ini jelas objeknya, otomatis akan beralih bank syariah sebagai penjual rumah tersebut. Walaupun dalam regulasi di negara kita, bank tidak boleh memiliki sebuah bisnis atau investasi di misal taruhlah di perumahan atau gimana. Tapi yang jelas di situ ada bisa kita ini kan dengan pihak developernya dengan syarat tertentu, bahwa nasabah misalnya tidak boleh memberikan DP dulu terhadap developer atau rumah yang akan dibelinya. Otomatis kalau udah ada nasabah ke developer, otomatis sudah ada terjadi transaksi antara nasabah dengan developer. Otomatis yang akan berhubungan dengan developer adalah perbankan. Mungkin tetap nasabah memilih lokasi, tempat atau yang lainnya dengan tempat developernya, tapi tetap perbankan syariah lah yang akan bekerja sama dengan developer tersebut, sehingga nanti berapa harga dasar, harga jual, harga ini semuanya akan disepakati antara ini, dan akhirnya nanti dengan nasabah terjadi akad murabahah, jual beli, otomatis akan disepakati harga jual, berapa untung yang akan diambil oleh pihak perbankan dan berapa
masa waktu yang akan disepakati antara nasabah dan bank syariah. Tapi yang jelas akadnya ini banyak. Berarti syariah ini luas sebenarnya, luas sekali. Ini salah satu dalam akad murabahah. Nanti beda lagi dengan ada percampuran dua modal dalam satu usaha. Atau ada juga di murabahah tadi ada juga macam-macamnya. Ada seperti istisna, nanti kita coba ini asalam misalnya. Kita pembelian suatu barang yang belum ada bentuknya dan kita sepakati nanti akhirnya gimana, dan kita angsu porsi bayarnya gimana, kita banyak seperti itu. Ada juga nanti musyarakah mutanakiso, banyak nilainya. Dan alhamdulillah di Indonesia kita terus berkembang sebenarnya, tapi memang dalam ini terkait dengan pembiayaan ya Bu Dokter ya. Ini terkait dengan pembiayaan memang luas dan mudah-mudahan terus berkembang, dan masyarakat nanti insya Allah tambah lama tambah paham dengan konsep syariah dalam menjalankan transaksi atau investasi mereka. Dan yang jelas kami berharap memang kami mencari ridho Allah, otomatis keberkahan yang kita kejar dalam setiap transaksi keuangan yang kita lakukan di bank syariah. Insya Allah. Ustaz Gufron, tadi sudah disinggung dalam perspektif Islam, hukum Islam begitu Ustaz Gufron, mana kira-kira yang akan lebih nyaman begitu, umpamanya seorang meminjamkan uang ataukah seseorang membantu membelikan sesuatu dan kemudian menjualnya kepada yang bersangkutan itu? Terima kasih. Jadi tadi juga sudah mendengarkan dari Pak Ulung ya tentang bagaimana akad-akad yang sudah ada. Kalau misalkan dipinjamkan uang langsung itu namanya hutang piutang. Ketika dipinjamkan uang dikembalikan uang, nanti khawatirnya jatuh kepada riba gitu. Kemudian kalau diwujudkan barang kita memang datang ke bank itu seperti yang disampaikan tadi, butuhnya apa gitu, butuhnya uang atau barang ya, kita sampaikan di depan. Nah, ketika kita butuh barang nanti akadnya memang berbeda ya, berarti pihak bank itu membelikan sesuatu, kemudian dari pihak bank menjual kepada orang yang datang itu, dan itu insya Allah lebih selamat karena akad jual beli itu sudah jelas, memang dalam Al-Quran itu sudah jelas, wa ahallallahul bai'a, walaupun berapapun untungnya. Nah, memang seolah-olah jual beli itu memang mirip riba gitu. Kalau jual beli itu kan barang dengan uang ya. Tapi kalau sudah hutang itu dain tadi ingin saya sampaikan itu dain, hutang itu harus sama kaidahnya. Ketika kita minjamkan uang 1 juta ya kembali 1 juta gitu. Nah itu jadi saya lebih setuju dengan akad jual beli murabahah tadi ya. Murabahah itu lebih selamat dan insya Allah lebih berkah ya. Bukan berarti kita mengarahkan masyarakat untuk dalam tanda kutip hutang bukan hutang sebetulnya ya, biaya mungkin ya, mengajukan pembiayaan dan itu lebih diuntungkan dari pihak nasabah, lebih nyaman, dari pihak bank pun juga lebih nyaman. Jadi insya Allah lebih berkah, lebih nyaman ketika dibelikan barang walaupun istilahnya agak ribet, memang dalam akad tuh ribet sekali gitu. Nah, dibelikan barang nanti akadnya beda lagi. Nanti ketika uangnya mau ini administrasinya di depan kalau nggak salah seperti itu. Tapi kalau bank konven yang kita ketahui itu mereka tak tahu menau untuk apa uang ini diberikan gitu. Kemudian seperti adminnya itu potong atas gitu kan, nggak jelas gitu, nggak jelas. Tapi kalau di bank syariah seperti yang disampaikan tadi bahwa akadnya itu di depan sudah jelas gitu. Saya mau beli ini, uang tidak cukup, kemudian pihak bank membelikan dengan kesepakatan harga,
kemudian keuntungan, waktu, itu rasanya memang lebih transparan dan lebih syar'i. Nah, lebih syar'i karena nanti jatuhnya kalau dalam jual beli tijarah ataupun murabahah itu kan antarodin, suka sama suka gitu. Pihak bank itu ridho memberikan jasanya, kemudian pihak nasabah pun juga dengan senang hati dibantu oleh bank. Jadi sama-sama untung dalam hal ini. Jadi lebih kepada barang tadi, ya, dokter. Ya, tentang kelebihan itu ketika akadnya, kembali ke akad dokter ya. Ketika akadnya itu jual beli, seperti yang saya bilang di awal itu, berapapun itu boleh, bahkan 100% aja boleh kalau jual beli akadnya. Ya, tapi kan kalau kita lihat sejarahnya Rasul ketika menjual itu kan beliau adalah seorang yang jujur. Ketika dia belanjanya sekian ribu, 500 ribu, maka dia menyampaikan ke calon pembeli itu, ini saya beli 500 ribu, kemudian pembeli dibilang kamu mau memberikan untung pada saya berapa gitu, boleh seperti itu, tapi yang jujur gitu. Kemudian ada juga yang mungkin orang tidak menyampaikan hal itu karena sifatnya ya namanya modal ya. Ya, ini saya beli 500 ribu, saya jual 1 juta, tapi tidak disampaikan. Asalkan itu akadnya masih jual beli boleh gitu, masih boleh gitu. Tapi kalau sudah akadnya pinjam itu yang tak boleh, harus sama gitu, harus sama sekian ya, sekian ratus ya harus sama. Adapun kalau berlebih, cuman gini, kalau saya sendiri merasa diuntungkan gitu. Maksudnya diuntungkan kita kalau pinjam sama seseorang ya, mungkin jarang yang orang menulis kemudian memanggil ada saksi dan seterusnya. Nah, pihak bank itu secara tidak langsung sudah menerapkan idza tadayantum bidainin faktubuh. Ketika kalian melakukan transaksi simpan pinjam ataupun meminjamkan ataupun apapun transaksinya itu harus ditulis. Tapi kalau dengan masyarakat tertentu, saya langsung sama dokter, misalkan saya pinjam sekian dokter, kadang kita tidak menjalankan prinsip-prinsip agama, menulisnya tidak mau, menyaksikan, memanggil orang untuk menjadikan saksi tidak mau. Jadi seolah-olah bank itu dengan sendirinya sudah sudah menjalankan prinsip-prinsip di dalam agama gitu ya, melatih tanggung jawab ya, melatih tanggung jawab. Bahkan kalau kita lihat dari awalnya mungkin sejarahnya orang riba itu ya, dipinjamkan uang sekian, mengembalikannya sekian, namanya lintah darat ya. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ya, hari ini orang yang pinjam rata-rata mereka itu orang kaya gitu. Orang kaya. Kalau dulu memang orang miskin ya. Orang miskin itu pinjam kemudian mengembalikannya harus lebih besar. Berarti memang betul-betul ingin menyusahkan orang miskin. Nah, hari ini enggak kenyataannya. Hari ini rata-rata yang datang ke bank itu orang-orang yang mungkin punya sertifikat, mungkin mempunyai penghasilan yang tetap, dan orang yang miskin saya rasa ya mungkin ada juga ya yang datang ke bank untuk dibiayai. Jadi ternyata orang-orang bank ini, terlepas itu konvensional ataupun yang syariah, itu ternyata sudah memberlakukan prinsip-prinsip syariat secara umumnya sudah dijalankan. Jadi saya lebih senang mungkin transaksi dengan pihak bank karena sudah memang zamannya seperti ini gitu. Tadi menyangkut itu kan sering juga ditetapkan di awal itu sekian persen. Nah, apakah ini bagaimana secara syariah, Ustaz Ulung, di bank syariah? Ini perlu kami luruskan. Terus mudah-mudahan podcast kita ini bisa menambah juga wawasan bagi masyarakat umum ya, terkait dengan sama aja kok dengar persen juga katanya, persen atau apa gitu. Tapi yang jelas bank syariah, bank konvensional, mereka bersaing. Dua bank yang bersaing mencari keuntungan.
mencari keuntungan. Otomatis kalau bank konvensional kan enak jualannya, jual persen gitu ya. Bunga bank 7% misalnya. Dan bank syariah pemakaian kata persen ini sebenarnya pemakaian kata persen ini karena memang sebagai kompetitor mungkin kita kalau kita bunyikan kalau beli mobil 200 juta kita ambil untung 300 juta dalam 5 tahun mungkin tambah bingung mungkin masyarakat ini apa maksudnya dalam karakter dalam untuk menjual produk kita atau bertransaksi di bank syariah. Jadi pemakaian kata persen ini sebenarnya adalah keuntungan yang kita ambil setiap transaksi yang kita lakukan terkait dengan pembiayaan. Misalnya harga mobil di angka 200 juta, kita mau jualnya nanti di angka 300 juta, ini berapa persen tuh selisihnya? Itu yang persen yang kita sebut di bank syariah. Berarti kita ambil untungnya 100 juta per 200 juta. Berarti kita ambil 50% dalam 5 tahun misalnya. Dan itu adalah pemakaian kata persennya. Bukan berarti pemakaian kata persen itu sama dengan yang disampaikan bank konvensional bunga bank 6%. Enggak. Kita adalah harus ada objeknya dulu ya jelas. Ada objeknya dan berapa persen kita ambil keuntungan nanti itu adalah kita bunyikan persen itu biar memudahkan masyarakat. Jadi intinya kalau di akad di syariah nanti misalnya pembelian mobil atau KPR itu dibunyikan harga beli, margin, keuntungan yang diambil bank dan harga jual. Di harga jual itu akan dibunyikan. Dan alhamdulillah bank syariah harga jual tidak akan berubah di saat akad sampai akhir. Misalnya akadnya nanti dibunyikan keuntungan bank 100 juta dalam 10 tahun otomatis 100 juta itu akan dilunasi selama 10 tahun tidak akan berubah walaupun nanti nilai uang turun, nilai suku bunga naik atau yang lain dan sebagainya. Tapi di sini mungkin pernyataan persen yang kita sampaikan oleh bank syariah itu memang untuk memudahkan masyarakat dalam persaingan dalam industri perbankan ini itu Pak Dokter. Sahabat IKADI, demikianlah tadi perbincangan kita dengan dua orang narasumber yaitu Ustadz Gufron At-Tamami MA dan Ustadz Ulum dalam pembahasan mengenai perbankan syariah. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dan membuka wawasan kita tentang perbankan syariah. Ikuti selanjutnya acara talk show IKADI, Ikatan Dai Indonesia, Kabupaten Pelalawan, Riau. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.